Jangan lupa subscribe ya. Mau ke warung Ros aja lah. Udah lapar banget ini. Padahal tadi pagi udah sarapan. Loh, itu siapa ya? Kok bawa barang banyak banget? Kayak orang mau pindahan aja. Di mana ya kira-kira alamat anak kesayanganku ini? Aku udah muter-muter loh, udah capek banget ini. Malah nggak ketemu-ketemu. Aku kan pengen buat surprise ke Erik, biar dia seneng kalau aku tiba-tiba datang. Loh, masnya cari siapa? Kok kelihatannya seperti kebingungan gitu? Iya mas, saya boleh tanya atau enggak ya? Iya mas, mau tanya apa loh? Ini loh mas, masnya tahu rumah ini atau enggak ya? Waduh, rumah siapa itu mas? Kok bagus banget? Kebetulan itu rumah anak saya mas. Namanya siapa mas? Kok saya nggak pernah tahu ya rumah itu? Mungkin masnya salah alamat kali ya? Anak saya ngasih alamatnya di kampung sini mas. Nama anak saya itu Maverick John. Loh, siapa itu mas? Saya nggak pernah dengar juga. Kebetulan saya RT di sini. Saya hafal juga nama-nama warga di sini. Tapi di sini mas, anak saya kasih alamatnya. Kan nggak mungkin dia bohong. John, Jono, di mana ya dia? Kok gerobaknya masih di sini? Jangan-jangan nggak jualan lagi hari ini. Dasar ya Jono ini. Padahal aku udah nungguin loh dari tadi, malah nggak jualan. John, Jono, kamu di mana, John? Mbak Karti, ada apa mbak kok cari-cari saya? Udah aku panggilin dari tadi loh, John. Aku mau masakin Mas Kardi. Dari tadi nungguin kamu mau beli sayur, malah kamu nggak datang-datang. Iya Mbak Kar, aku lagi nggak enak badan. Makanya aku libur dulu. Nggak jualan dulu Mbak, mau rehat. Walah, John, cepat sembuh ya kamu. Udah kesiangan juga, John. Aku mau ke pasar. Dari tadi nungguin kamu. Iya Mbak Kar, maafin Jono ya. Ya udah, John. Kamu istirahat dulu aja biar cepat sembuh. Lokar, dari mana kamu? Dari Jono, Ros. Mau beli sayur, malah dia nggak jualan. Emang kebiasaan Jono itu. Kerja malas-malasan. Udah tahu pelanggan pada nungguin dia. Jono lagi nggak enak badan, Ros. Alah, alasan aja itu, Kar. Emang ya lagi malas-malasan kerja, tapi cita-cita pengen kaya. Jangan gitulah, Ros. Namanya juga manusia. Pasti juga ada capeknya loh.
Tapi beneran gak ada loh mas nama itu di kampung sini. Aduh, gimana ini? Masa iya ya anak saya salah kasih alamatnya? Saya juga kurang tahu mas. Kemungkinan ada di kampung sebelah kali ya. Iya kali mas. Ya sudah, saya permisi dulu ya mas. Makasih untuk infonya. Oh iya mas, sama-sama. Aduh, capek banget aku. Sepertinya kok ada pos ronda yaitu. Iya, ada pos ronda itu ternyata. Istirahat di situ bentar aja lah. Habis istirahat tak keliling-keliling lagi. Padahal kalau dijemput Eri kan enak ya. Nggak usah muter-muter kayak gini. Tapi janganlah, kan aku pengen buat surprise ke dia. Nggak sabar banget aku pengen ngadem di rumah anakku. Ros, kopi satu sama nasi pecel ya. Siap, Pak Rete. Tunggu dulu ya. Ros, BTW, ada bapak-bapak lewat sini nggak ya? Bawa pakaian di sarung gitu loh. Hah? Siapa lo Pak Rete ini? Gak ada orang lewat kok dari tadi. Ya sudah, Ros. Tak kirain kamu tahu. Siapa lo Pak Rete yang kamu maksud ini? Jangan bikin penasaran aja lah. Udah, malah kemana-mana kalau ngomong sama kamu itu. Alah RRT. Mbak Ros yang cantik, nasi goreng satu ya. Loh, gak dagang lagi kamu? Lagi nggak enak badan aku, Mbak. Alah, alah. Alasan mulu, John, kamu ini. Terserah kamu aja lah, Mbak. Segera bikinin nasi gorengnya aja lah. Lemes banget kamu, John. Iya, Pak RT. Badanku lagi anget ini. Segera minum obat, John. Dibuat istirahat dulu. Yang kuat gitu loh, John, jadi laki-laki. Jangan lemah. Udahlah, Ros. Sekuat-kuatnya laki-laki, kalau lagi sakit ya tetap lemes loh. Aduh, udah lapar banget lagi. Mana uang tinggal 10.000 aja. Udah habis tak buat muter-muter cari alamat anakku. Masa iya ya aku telepon dia lagi? Sebenarnya dia kan juga udah siap-siap ya. Tapi janganlah. Aku nggak mau ngerepotin juga. Tak muter-muter lagi lah cari makan dulu. Siapa tahu ada yang murah. Ini Ros uangnya. Aku sudah. Mbak Ros, nasi gorengku belum toh. Bentar lagi nih, John. Udah Mbak Ros, kamu bungkus saja ya. Udah lemes banget ini badanku. Ya udah iya deh, John. Ini, John, 15.000. Iya Mbak Ros, ini uangnya. Makasih ya. Permisi Mbak. Iya, Pak. Silahkan. Selamat datang di Warung Ros. Iya Mbak. Maaf lancang banget ini. Di sini 10.000 dapat apa ya Mbak? Nasi pecel ada, Pak, 10.000. Ya udah deh Mbak, itu aja nggak apa-apa. Yang penting aku makan dulu. Siap, Pak. Mau minum apa? Nggak usah minum deh Mbak, soalnya uang saya tinggal 10.000 aja. Loh, kasihan banget Bapak ini. Bapaknya dari mana loh? Kelihatan capek banget. Iya Mbak, habis muter-muter cari rumah ini loh.
Coba aku lihat. Ini Mbak rumahnya. Wih, bagus banget, Pak. Mana ada di kampung sini rumah sebagus itu? Ya Allah, ini badan kok tambah kayak gini ya rasanya. Panas dingin banget. Padahal aku sudah minum obat. Tak buat tidur aja lah. Siapa tahu bangun-bangun udah enakan. Iya loh, dari kemarin tumben banget Papi nggak ada chat aku. Coba aku chat dulu aja lah. Takutnya Papi kenapa-napa lagi. Udahlah, aku tiduran dulu sambil nunggu balesan dari Papi. Iya, Mbak. Kebetulan ini rumah anak aku. Hah? Anaknya Bapak? Jangan-jangan ini yang dibilang Pak RT tadi. Bapak-bapak cari anaknya. Iya deh kayaknya. Emang namanya siapa? Erik, Mbak namanya. Waduh, siapa itu ya? Nggak pernah dengar saya, Pak. Ini, Pak, dimakan dulu. Minumannya gratis saja. Terima kasih banyak, Mbak. Mbaknya baik banget deh. Iya, Pak, sama-sama. Anakku chat ini. Udahlah, biarin aja. Tapi kenapa nggak langsung ditelepon aja loh, Pak? Daripada muter-muter nggak jelas gini. Enggak, Mbak. Aku mau bikin surprise ke dia. Waduh, udah bapak-bapak. Malah nyusahin diri sendiri. Terima kasih banyak ya, Mbak. Udah diberi minuman gratis. Ini, Mbak, uang makanannya. Ya Allah, mau cari rumah anakku kemana lagi nih ya? Kok ya susah banget loh. Udah muter-muter kemana-mana, malah nggak ketemu-ketemu. Loh, siapa ya bapak-bapak itu? Kok di depan rumah Jono? Mana bawa ayam lagi? Permisi, Pak. Bapak cari siapa loh? Kok kelihatan kebingungan gitu? Iya Mbak, permisi juga. Saya mau tanya, di sini ada yang namanya Erik nggak ya Mbak? Erik, Pak. Erik siapa loh? Namanya Maverick John Mbak. Siapa itu ya, Pak? Saya kok baru dengar nama itu. Anak saya itu Mbak. Saya cari-cari udah muter-muter kemana-mana nggak ketemu. Sepertinya nggak ada deh, Pak, nama itu di sini. Mungkin bapaknya salah alamat. Di sini Mbak alamatnya. Cuma ini anak saya nggak ngasih tahu nomor berapa rumahnya. Waduh, jadi ikut bingung saya, Pak. Kebetulan ini rumah teman suami saya. Dia lagi sakit, makanya ini saya bawain bubur buat dia makan. Oh iya Mbak, maaf ya. Ya udah Mbak, saya permisi dulu. Hati-hati loh, Pak. Semoga cepat ketemu ya alamat anaknya. Iya Mbak, terima kasih. Assalamualaikum. John, kamu di rumah nggak ini? Iya Mbak Kar, bentar. Ada apa toh Mbak Kar? Ini loh, John. Aku tadi buat bubur. Katanya kamu lagi nggak enak badan. Ini sekalian aja buat kamu. Ya Allah Mbak Kar, baik banget toh kamu ini. Makasih banyak loh Mbak Kar, jadi ngerepotin. Iya, John, sama-sama. Nggak repot sama sekali kok. Udah, John, segera dimakan, terus minum obat. Iya Mbak Kar,
Terima kasih banyak. Iya, John. Tadi kok ada bapak-bapak gitu ya di depan rumah kamu? Katanya cari anaknya. Apa kamu ada janji, John, sama seseorang? Nggak ada, Mbak. Oh alah, ya udah deh, John. Istirahat lagi aja. Aku mau pulang. Kira-kira bapak-bapak tadi siapa ya? Mukanya kok sudah lelah banget. Kasihan juga aku, jadi kepikiran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Mas. Kenapa loh, Bu, kamu ngelamun kayak gitu? Enggak, Mas. Tadi lo ketemu bapak-bapak gitu di depan rumah Jono. Kasihan banget, Mas. Siapa, Bu? Kasihan kenapa loh? Kelihatan kebingungan gitu loh, Mas. Cari alamat anaknya nggak ketemu-ketemu. Tadi kan aku buat bubur, Mas. Terus aku kasih ke Jono. Dia juga lagi sakit. Iya loh, Bu. Jadi ikut kasihan juga aku. Jono sakit apa loh, Bu? Demam kayaknya, Mas. Ya udah deh, habis ini tak jenguk Jono aja aku. Jangan-jangan dia kepikiran habis uang banyak itu. Kok ya tiba-tiba dia sakit? Iya, Mas. Jenguk aja. Tapi mandi dulu sana. Loh, John, katanya kamu sakit. Iya, Kar. Udah mendingan ini. Tadi diantarin Mbak Karti bubur, terus aku minum obat. Oh alah, alhamdulillah John kalau gitu. Ya Allah, ngantuk banget aku. Udahlah tak tidur sini aja. Loh, itu kan bapak-bapak tadi. Kok masih di kampung sini? Assalamualaikum. Permisi, Pak. Waduh, dia tidur lagi. Kasihan banget ya cari anaknya nggak ketemu-ketemu. Kira-kira Erik itu siapa ya? Kok asing banget di telingaku? Dia tak bangunin nggak bangun-bangun loh. Pak, permisi. Pak, aduh, ya udah deh, biarin aja. Nggak enak juga aku, nanti ganggu tidurnya. Pasti capek banget muter-muter. Udahlah, pulang lagi aja aku. Ya udah deh John, kamu buat istirahat aja, biar besok kamu bisa kerja lagi. Aman broku. Oh iya John, jangan terlalu dipikirin masalah kemarin. Udah dibuat pelajaran aja, jangan seperti itu lagi. Iya Kar, makasih banyak. Papiku juga dari kemarin gak ada kabar Kar. Jadi kepikiran, takut aku kalau dia ada apa-apa. Mungkin ya lagi kerja John. Ya udah John, aku mau ke pos ronda dulu. Kasihan Pak RT nanti sendirian. Iya broku, aku mau istirahat dulu. Jangan lupa bilangin ke Pak RT ya, kalau Jono Ganteng ini lagi sakit. Iya, iya Jono Ganteng, aman.
Loh, Pak RT kok udah tiduran aja? Eh, bentar-bentar, tapi badannya kok gitu ya? Kayak bukan Pak RT. Loh, iya, bukan Pak RT. Siapa ya dia? Assalamualaikum. Permisi, Pak. Iya mas, masnya panggil saya toh. Enggak, Pak. Tadi saya pikir bapaknya itu Pak RT. Kok tiduran di sini? Saya numpang istirahat aja, Mas. Saya bukan warga sini kok. Oh alah, pantesan. Saya nggak pernah lihat sampean loh, Pak. Bapaknya orang mana loh? Kalau boleh tahu, ada keperluan apa di kampung sini? Saya warga Sukamaju mundur, Mas. Kebetulan saya ke sini cari alamat anak saya. Udah ketemu belum, Pak? Bentar-bentar, Mas. Tak carikan dulu. Saya ada kok. Anak saya selalu memakai baju kantor rapi. Ini, Mas, foto anak saya. Waduh, itu kan Jono. Jangan-jangan ini papinya ya, yang katanya mau ke sini. Aduh, gimana ini ya aku? Tak kasih tahu atau enggak ya ini? Loh, itu anak bapak. Namanya siapa, Pak? Iya, Mas, itu anak saya yang saya cari-cari. Saya pengen buat kejutan gitu loh, Mas, biar dia seneng. Saya tiba-tiba ke sini. Namanya Erik, Mas. Masnya kenal toh? Eh, Pak, bentar ya. Perut saya sakit ini tiba-tiba. Sakit banget ini, Pak. Bentar ya, Pak. Loh, Mas, bentar. Masnya kenal nggak sama Erik anak saya? Aduh, malah centang satu lagi. Gimana ini ya kalau nanti kebongkar semua? Udahlah, biar jadi urusan Jono aja. Kok aku jadi ikut pusing sendiri? Alhamdulillah, badan udah seger lagi. Waktunya ke pasar belanja sayuran. Loh, ada chat dari Kardi. John, sumpah gawat banget. Papimu udah ada di sini cari-cari kamu. Dia sekarang ada di pos ronda. Aku bingung banget ditanyain soal kamu. Kardi ini ngomong apa toh? Suka banget ngerjain aku. Bentar aku bales dulu lah. Udahlah, biarin aja. Kardi kan memang suka kerjain aku toh. Siap-siap ke pasar dulu lah, mumpung masih jam segini, biar dapat sayuran segar-segar.
Alhamdulillah masih ada sisa uang belanja sayur. Mantap ini. Sayurku tinggal kelilingin aja, biar nanti bisa dapat uang lagi. Yur sayur, sayur Jono loh ini. Sayur yang paling segar. Penjualnya gantengnya kayak artis Korea. Yur sayur, sayur Jono loh ini. Sayur yang paling segar. Penjualnya gantengnya kayak artis Korea. Udah siuman kamu, John? Alhamdulillah sudah, Mbak. Berkat bubur buatan Mbak Karti. Alah, bisa aja kamu, John. Alhamdulillah kalau udah siuman. Aku beli ayamnya, John. Iya, Mbak Kar. Ambil aja. Ini ya, John, uangnya. Iya, Mbak Kar. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pelaris, pelaris. Sayur Jono segar-segar loh ini. Diborong yuk, diborong. Ya Allah, udah putus asa banget aku. Niat bikin surprise malah aku yang dapat surprise kalau kayak gini. Udahlah, aku ke gang depan aja. Siapa tahu ada yang kasih petunjuk. Yur sayur, sayur Jono loh ini. Sayur yang paling segar. Penjualnya gantengnya kayak artis Korea. Mbak Ros, kui Mbak Ros. Sayur Jono udah datang loh ini. Iya ya, John. Udah denger aku. Jangan teriak-teriak lah. Panas kupingku. Alah Mbak Ros. Kalau nggak teriak mana ada yang dengar. Loh, mana ayammu, John? Kok udah nggak ada? Habis Mbak Ros. Tadi udah diborong Mbak Karti sama Mbak Tuti. Aduh, masa apa ini ya aku jadinya? Padahal lagi pengen ayam kecap. Ya udah yang ada aja lah Mbak Ros. Biar cepet habis daganganku. Ya udah telur sama kentang lagi aja lah, John. Daripada pusing mau masak apa. Masak sederhana aja juga tetap habisnya banyak. Ya mau gimana lagi Mbak Ros, Mbak Ros. Apa-apa sekarang mahal kok. Kayaknya ada tukang sayur itu. Mana udah lapar banget aku. Uang juga udah nggak ada lagi. Udahlah, aku ke tukang sayur itu aja. Siapa tahu ada orang baik lagi mau nolong aku. Itu kayaknya kayak mbak-mbak yang ngasih minum ke aku toh. Bentar-bentar. Aku kok kayak nggak asing banget ya sama pedagang sayur itu. Aku samperin dulu aja lah. Dek, permisi. Loh, bapaknya kok masih di sini? Sudah ketemu ya rumah anaknya? Alhamdulillah. Kamu beneran Erik. Ya Allah, akhirnya ketemu juga nak papi sama kamu. Hah? Loh, papi kok bisa ada di sini? Katanya ada kerjaan sama Pak Lurah. Matilah aku. Mau alasan apa lagi ini ya? Loh, ini dagangan siapa nak? Hah? Jadi bapak cari Jono ya dari kemarin muter-muter itu? Jono siapa mbak? Ini anak saya Erik loh namanya. Aduh, papi, papi, ayo pulang ke rumah Erik aja. Hah? Erik, John? Erik siapa loh? Ada apa toh ini? Kok saya jadi ikutan pusing? Ntar dulu ini dagangan punya kamu atau punya mbaknya itu? Mana ada punya saya, Pak? Ini punya Jono loh. Mbak Ros, bisa diem nggak? Aku kan ngomong fakta. Emang kamu pedagang sayur keliling loh, John? Hah? Pedagang sayur keliling?
Mbak jangan sembarangan ya kalau bicara. Anak saya kerja kantoran loh. Kok bisa-bisanya ngomong nggak dijaga? Udah papi, ayo pulang aja loh. Mbak Ros, udah nggak usah ikut campur. Ya udah ayo, papi pengen cepet-cepet ngadem di rumahmu loh. Jono, kamu nggak boleh seperti itu ya. Kok bisa-bisanya kamu bilang kerja kantoran sama bapakmu? Bapakmu aja dari kemarin muter-muter cariin kamu loh. Erik, apa bener yang dibilang mbaknya itu? Kamu bohongin papi? Becir, becir, emang mulut Ros itu? Enggak, papi. Ini jualan milik orang kok. Tadi Erik kasihan aja sama penjual ini. Kelihatan capek banget gitu loh, Pi. Erik jadi kasihan pengen bantu. Ya Allah, mulia sekali hati anakku. Kamu ini ngomong apaan sih, Kar? Jangan bikin jantungan gitu loh. Baru aja aku siuman, Kar. Malah kamu bikin kaget. Kalau bercanda jangan kelewatan lah. Papiku kan udah bilang ada pekerjaan dari Pak Lurah. Jono ini gimana toh? Dibilangin malah nggak percaya gini. Nanti kalau ketemu di jalan tahu rasa. Ah, bodo amat lah, Jon. Udah kerjaan lagi banyak gini, ditambah mikirin Jono. Udah, Pi, ayo pergi aja dari sini. Pasti Papi udah capek kan? Segera istirahat aja di rumah. Aduh, gimana ini ya? Aku ajak Papi pulang kemana ini enaknya? Mana uang udah nipis? Masa iya anakku bohongin aku? Tapi enggak lah, mana mungkin Erik senekat ini. Ya udah ayo, Papi pengen cepet-cepet ngadem di rumahmu loh. Loh, Jan, gimana toh? Sayuranmu masih banyak ini loh. Aku angkut semua ini nanti. Loh, malah pergi. Ada apa toh ini sebenarnya? Masa iya loh Jono punya rumah mewah? Tapi kok aku nggak pernah denger ya? Jangan-jangan Jono itu CEO ya yang lagi nyamar jadi tukang sayur. Tapi kan dia juga sering ngutang di warungku. Mungkin kan dia lagi nyamar kali ya. Mantap ini kalau aku deketin. Kalau emang beneran CEO kan aku juga bonus. Haha. Gimana ini Papi udah capek banget loh muter-muter. Mana ini rumahmu kok nggak nyampe-nyampe? Depan itu loh Papi. Yang sabar dong. Kamu juga kok bisa nggak pakai mobil mewahmu? Mobil Erik masih diservis, Pi. Masih nunggu lama. Ini juga loh baju kamu kusut banget kayak keset Papi di desa aja. Mana baju yang kamu fotoin ke Papi kemarin? Jas yang keren itu loh. Pi, tadi masih di laundry. Rencana ini Erik mau beli lagi kok. Papi yang tenang aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Aku ada di kamar ini habis beres-beres. Bu, kamu kemarin kan bilang ketemu bapak-bapak toh? Yang mana loh, Mas? Itu loh Bu yang kamu kasihan sama orangnya. Iya loh, Mas. Kamu ketemu lagi kah sama bapaknya itu? Bu, tapi diem aja ya. Kamu ini kenapa, Thomas? Nggak suka banget aku dibikin penasaran gini. Itu bapaknya Jono loh Bu. Aku ketemu di pos ronda kemarin malam. Hah? Jangan asal ngomong lah, Mas. Kemarin aja lah aku ketemu di depan rumah Jono kok. Masa iya Jono diam aja bapaknya datang ke sini?
Bapaknya itu loh berdiri di depan rumah dia, Mas. Jono pasti nggak mau nemuin, Bu. Orang dia aja bilang ke papinya kerja kantoran. Hah? Apa-apaan lagi nih, Mas? Mas, kasihan loh bapaknya itu. Capek banget, Mas, mukanya. Beneran. Kamu ini gimana, toh, Katanya depan situ sudah sampai. Mana ini dari tadi cuma muter-muter terus. Ini loh, Pi. Erik lagi nunggu asisten Erik. Kunci rumah loh dibawa dia. Kamu ini gimana loh? Nanti kalau rumah kamu hilang gimana? Ya gimana lagi, Pipi? Secedule Erik loh juga dia yang ngatur. Ya Erik tinggal nungguin aja loh. Jangan-jangan bener lagi ya yang dibilang mbaknya tadi. Kok aku jadi curiga ya kalau Erik beneran jualan sayur. Terserah kamu aja lah, Papi mau tidur di sini dulu aja lah. Udah capek banget ini. Loh, John, kamu udah di sini aja. Pak RT, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Shh. Loh, ada apa loh, John? Itu kan bapak-bapak kemarin. Kamu kenal toh, John? Udah, Pak RT pulang aja sana. Pos ronda biar aku yang jaga. Nanti takut bangunin bapaknya ini loh. Loh, gimana Jono ini? Kok aku malah disuruh pulang? Ada apa toh ini? Bapak itu siapa, John? Loh, masnya yang kemarin itu kan? Iya mas, maaf loh jadi bangun. Gimana anaknya yang kemarin? Yang rumahnya gedongan itu loh, udah ketemu belum? Lah ini loh mas, ini Erik anak saya yang aku ceritain kemarin. Nggak salah orang toh. Ini warga saya namanya Jono, pedagang sayur keliling. Ini rumahnya masuk gang sempit situ loh, bukan gedongan. Kamu apa-apaan, Rik? Semua orang di sini pada bilang kalau kamu itu tukang sayur. Ternyata kamu bohongin papi selama ini. Pi, Erik gak maksud seperti itu. Papi jauh-jauh datang dari desa samperin kamu buat kasih kejutan. Malah sampai sini papi yang kamu kasih kejutan. Loh, John, ada apa ini? Maksud kamu gimana coba? Dia Erik anak saya, Mas. Kecewa banget aku jauh-jauh datang ke sini. Udah muter-muter cari alamat kamu, malah dapatnya seperti ini. Pantesan aja, Mas. Dari tadi saya ngajak ke rumah dia banyak alasan. Sok-sokan nunggu asistennya lah, inilah. Semua akan pret pada waktunya. Aduh, John, kamu ini warga saya loh. Kamu tega banget bohongin bapakmu sejauh ini. Saya terpaksa, Pak RT. Sudah, ayo ke rumah kamu aja. Malu-maluin keluarga aja kamu ini. Aduh, tega banget Jono sama bapaknya. Kasihan banget loh bapaknya Jono. Motivasinya dia apa coba sampai sejauh ini? Terus gimana, Mas, kalau bapaknya Jono tahu? Ya aku juga bingung, Bu. Dari awal udah aku ingetin loh, buat jujur aja. Tapi malah ngotot sendiri. Aduh, Jono, ada-ada aja loh anak itu. Hidup kok dibikin ribet terus. Hidup apa adanya kan malah enak. Apa kita ke rumah Jono aja ya, Mas? Siapa tahu nanti kita ketemu bapaknya di jalan. Besok aja lah, Bu. Udah malam juga ini. Aku mau mandi dulu. Ya udah iya deh, Mas. Hah? Jadi ini rumah kamu, yang kamu bangga-banggakan kemarin itu? Iya, Pi. Erik minta maaf ya kalau udah bohongin Papi. Ya mau gimana lagi, Pi? Erik juga udah kerja keras loh di sini.
Ya tapi kan nggak jadi tukang sayur keliling juga. Kan ya bisa toh kamu kerja kantoran gitu. Papi udah capek-capek sekolahin kamu tinggi-tinggi, tapi malah jadi seperti ini. Apanya, Pi, yang tinggi? Erik aja SMP nggak lulus. Selalu diajak papi gitu ke pasar. Ya habisnya kamu bolos terus RR. Kakak itu yang papi sekolahin sampai tinggi. Erik capek juga loh, Pi, kalau dibanding-bandingin terus. Makanya Erik seperti ini. Ya kalau kerja kayak gini ngapain jauh-jauh merantau ke sini, R? Ya udah, ayo kita pulang ke kampung aja mendingan. Gak mau, Pi. Erik sudah nyaman di sini. Daripada hidup Erik selalu tertekan kalau di desa. Papi kira itu kamu jadi CEO loh, R. Sudahlah, Pi. Capek banget, Erik. Papi itu kebanyakan nonton Dracin jadi CEO itu loh. Sini, Pi, tasnya Erik bawain aja. Kelihatannya kok kecapean banget. Udah telat kamu ini. Udah tahu papi bawa barang berat. Mondar-mandir terus dari kemarin. Gak ada inisiatif gitu bantu bawain. Erik bingung, Pi. Udah, tak bawa sendiri aja. Kasian banget Jalu sampai kelaparan gini. Gak tak kasih makan dari kemarin. Lagian papi ini loh, pakai bawa ayam juga. Mau dibuat apa loh, Pi? Kalau nggak papi bawa, terus siapa yang mau ngasih makan di desa? Udah, cepetan kamu bukain pintu ini. Papi udah capek banget loh. Lah, mana Rik kasurmu? Kamu juga nggak ada sofa toh? Ya wes gini lah, Pi, keadaan Erik kalau di sini. Astaga, Rik. Ya udah, ayo pulang ke desa aja lah malam ini juga. Gak mau, Pi. Erik tak di sini aja. Erik minta maaf banget ya, Pi. Bodoh amat. Papi jangan marah-marah terus toh. Nanti cepat tua loh. Emang udah tua, ada-ada aja kamu ini. Aku buatin teh hangat dulu ya, Pi. Udah, gak usah repot-repot kamu ini. Aku kira Erik ini beneran jadi orang loh. Punya mobil mewah, rumah gedongan, gak taunya malah seperti ini. Udah terlanjur datang jauh-jauh lagi. Ini, Pi, diminum dulu. Papi kelihatan haus banget gitu. Bodoh amat. Udahlah, Papi istirahat aja. Erik ambilin bantal dulu ya. Hmm, Udahlah, Pi. Jangan ngambek terus. Nanti gantengnya hilang loh. alah pret kamu Rik. Jangan lupa kamu urusin Jalu. Kasih makan dan carikan kandangnya. Siap, papiku. Tapi jangan marah-marah lagi ya. Mbak Ros, nasi pecel 2 dibungkus ya. Iya, John. Tumben banget dibungkus. Iya, Mbak. Satunya buat papiku itu loh. Jadi bener, kemarin itu papi kamu, John. Jangan-jangan kamu lagi nyamar merakyat ya, John? Cie, Jono, diam-diam CEO ya. Jadi pengen pepet deh. Haha. Udah buatin aja, Mbak. Keburu lapar loh ini. Siap, Mas Jono. Ini, Mas, gratis aja deh. Nggak apa-apa. Yang bener, Mbak Ros. Iya, Mas Jono. Aku baikin dulu aja lah. Siapa tahu Jono beneran CEO. Kayak mendadak Ros ini nanti. Alhamdulillah bisa ngirit kalau gini. Makasih ya, Mbak Ros. Iya, Mas Jono ganteng. Sama-sama.
Iya Mas John, gerobakku masih di rumahku loh. Sayur-sayurnya aku angkutin ke rumah semua. Iya Mbak Ros, biarin aja lah. Hari ini lagi nggak mau dagang aku. Ya udah nggak apa-apa lah Mas John, uangnya kan udah banyak. Kan calon pewaris tunggal juga. Waduh, Mbak Ros ini kenapa ya? Dasar janda genit. Udah Mbak Ros, mau pulang dulu aku. Iya Mas Jono gantengnya Ros. Idih, geli banget gua. Ini Pi Erik beliin nasi. Dimakan dulu ya. Aduh, sampai pegel banget punggung papi. Tidur nggak pakai kasur. Iya Pi, maaf ya. Nanti kalau Erik ada rezeki pasti dibeliin kasur. Papi ini sayang banget loh, sama kamu. Tapi kenapa kamu nekat sejauh ini? Erik terpaksa pipi. Erik bingung mau gimana lagi. Erik kan selalu nyusahin papi terus. Tapi nggak gini juga, yang harus kamu lakuin. Sudah lah Pi. Papi kapan lo balik ke desa? Kamu mau ngusir papi ya? Nggak gitu Pi. Kalau papi mau tinggal di sini ya lapor dulu sama Pak RT. Mas Ayu katanya mau ke rumah Jono. Iya Bu, ayo. Kamu keluar duluan aja ya, tak siap-siap dulu. Sudah, papi mau keluar dulu. Mau cari angin ini. Enak juga ternyata di sini udaranya. Ya Allah, lindungi Erik. Ya Allah, sehatkan Erik. Ya Allah, jaga Erik. Ya Allah, sayangi Erik. Papi, nyanyi apa toh Pipi? Makanya main sosmed lah, Rik, biar tahu. Biar nggak ketinggalan tren kamu ini. Ini lagu doa. Udah diem aja kamu ini. Iya ya Pi. Udah toh ngambeknya. Kira-kira Jono udah ketemu bapaknya belum ya Mas? Nggak tahu juga aku, Bu. Kesana dulu aja nanti biar tahu. Loh, bapaknya kok sudah ada di sini aja? Loh, masnya yang kemarin kabur itu toh? Yang aku tanya anak saya? Enggak kabur, Pak. Saya kemarin itu tiba-tiba mules. Emang bapak sudah ketemu anaknya toh? Alhamdulillah sudah, Mas. Tapi anak saya bohongin saya. Bilangnya sih kerja kantoran. Tapi malah jualan sayur keliling. Waduh, kok bapaknya Jono sudah tahu ya? Udahlah, nggak mau ikut campur juga aku. Astaga, itu kan suara Mbak Karti sama Bro Kardi. Ngapain dia ke sini? Aduh, gimana ini? Malu banget aku. Udahlah, aku nggak usah keluar aja. Lah terus anak bapak itu di mana loh? Ya itu Mas ada di dalam lagi males-malesan. Kok Masnya ke sini? Ada perlu apa loh? Nggak ada keperluan, Pak. Tadi itu cuma lewat aja. Mau mampir ke rumah teman. Ya udah ya Pak, kita mau lanjut dulu. Oh alah, iya iya Mbak, monggo. Mbaknya itu kan yang kemarin.
ketemu saya di depan rumah Erik ini. Cantik juga loh. Rik, sini loh Rik. Jangan di dalam aja kamu ini. Ada apa, Topi? Mbaknya yang cantik tetangga kamu ini. Mulai. Ingat umur dong, Pi. Nggak gitu. Papi belum selesai ngomong loh. Papi cuma mau bilang kalau dia itu baik banget. Suuzon banget kamu ini. Alah, klasik banget alasan Papi ini. Udah, Pi, masuk aja sana. Nanti malam kita laporan ke Pak RT ya. Sepertinya Jono kok udah ketemu sama bapaknya ya. Iya deh Mas kayaknya. Ya udah deh kita pulang lagi aja. Nggak usah ikut campur urusan mereka Mas. Aduh, kok aku jadi kepikiran Mas John ganteng ya? Siapa tahu dia beneran CEO ya pewaris tunggal. Aku harus bisa atur strategi nih buat deketin Mas John. Meski janda-janda gini kan ya nggak apa-apa kalau sama berondong. Haha. Ayo, Pi, kita ke rumah Pak RT. Gaskan. Papi kok tambah semangat gini ya? Padahal kemarin kan marah-marah terus. Udahlah, kamu nggak usah banyak tanya, Rik. Assalamualaikum, Pak RT. Jono ganteng loh ini. Waalaikumsalam. Iya, langsung masuk aja. Assalamualaikum. Mas John. Permisi, Papi Mas John. Ros cantik ini yang datang. Aduh, kok gelap gini ya rumahnya? Kemana ya kira-kira Mas John sama papinya? Aku udah dandan cantik gini loh. Jadi sia-sia nggak ada yang lihat ini nanti. Assalamualaikum. Permisi. Udahlah, aku tungguin sini aja. Biar cepet ketemu Mas John. Ada masnya juga. Papi aku itu Pak RT. Gitu kemarin kok nggak kamu akuin, John. Durhaka kamu ini. Kilas Pak RT. Kamu kesini sama papimu ada apa loh, John? Ini loh Pak, saya mau laporan. Kalau papi saya sementara tinggal sama saya dulu. Rencana mau berapa lama loh, Mas? Belum tahu sih, Mas. Kalau nyaman ya bisa di sini terus, biar dekat sama Erik. Oh alah, kalau pengen di sini terus ya nanti saya bantu pindah alamat KTP juga, Mas. Biar enak jadi warga sini. Enggak Pak RT, cuma sementara kok papiku ini. Udah diem aja kamu ini, Rik. Kayak nggak seneng gitu loh kalau papi di sini. Salah maning. Ya udah ya Pak RT, kami pamit dulu. Mau laporan gitu aja. Loh, itu kan Mbak Ros. Ngapain dia di sini? Mana bawa makanan banyak banget lagi. Ya papi nggak tahu toh. Mana suaranya cempreng banget lagi. Di kuping itu loh sakit banget. Udah, biarin aja Rik, nggak usah dibangunin. Ya udah iya Depi.
Biarin di situ aja. Mana makeupnya kayak badut lagi.